doanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Syukurlah kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Coba ditengok teman samping kanan kirinya. Semuanya masuk? Masuk. Saya absen dulu ya, satu persatu. Aisyah hadir, Alia Hadir. Tika, Hadir. Bella, Hadir. Resti, Nur, Aurel, Hadir. Gilang, Hadir. Hafiz, Hadir. Intan, Hadir. Ilyan, Hadir. Chelsea, Hadir. Rizky, Hadir. Nia, Radit, Hadir. Rizkia, Hadir. Rama. Hadir. Oke, semuanya hadir. Baik, karena semuanya sudah siap untuk belajar, mari kita bernyanyi dulu, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bertugas hari ini? Ya, Aurel, coba maju ke depan, pimpin dirijen. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu. Coba berdiri semuanya. Dengan ketiga, dimulai. 3, 2, 1. Silakan duduk kembali. Nih, kita nyanyikan dulu beri yang pimpin lagu Profil Pelajar Pancasila. Yuk, semuanya berdiri lagi. 3, 2, 1. Oke, sekarang dikeluarkan bukunya. Hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Siapkan bukunya masing-masing. Nah, sudah? Kita akan mempelajari tentang rantai makanan pada suatu ekosistem di bab 2. Bicara tentang ekosistem, apa itu ekosistem? Siapa yang tahu? Ekosistem adalah, coba Intan. Ekosistem adalah kumpulan antara benda hidup dan benda mati di dalam suatu lingkungan.
berbagai macam apa itu namanya, hewan. Nah, bagaimana tumbuhan sama hewan itu memperoleh makanannya, kita akan membahasnya. Di sini tujuan kita belajar rantai makanan ini, kita akan mengetahui perannya masing-masing dalam ekosistem tersebut. Selain perannya masing-masing, apa saja pengaruhnya bagi ekosistem dan lingkungannya. Terus nanti kalian saya kasih sebuah papan dalam kelompoknya masing-masing. Kalian saya suruh membuat kelompoknya itu masing-masing, perannya apa saja. Terus nanti kalian analisis. Bisa? Oke, kalau sudah siap kalian semua di sini? Siap. Kita akan memulainya dengan melihat video. Kita mulai tepuk dulu yuk untuk membangkitkan semangat kita. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang saya akan tunjukkan sebuah videonya. Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini Miss Rahmi dikelilingi oleh hewan-hewan nih di hutan. Karena kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Kalian tahu tidak apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Nah, kalian masih ingat tidak apa pengertian dari rantai makanan? Rantai makanan adalah siklus makan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Jadi, apa bedanya antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Kalau jaring-jaring makanan dia terdiri dari beberapa rantai makanan. Sedangkan rantai makanan hanya ada satu alur saja. Jaring-jaring makanan karena rantainya banyak, jadi alurnya juga banyak. Nah, kalian masih ingat tidak pengertian dari ekosistem? Ekosistem di sini adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Kalau kalian lupa tentang materi ekosistem, kalian bisa lihat video Miss Rahmi sebelumnya ya, karena Miss Rahmi sudah pernah menerangkannya. Terima kasih yang udah support Rahmi YouTube channelnya ya. Sekarang Miss Rahmi akan membahas jaring-jaring makanan pada ekosistem padang rumput. Namun sebelumnya kalian lihat dulu nih rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Karena jaring-jaring makanan nanti terdiri dari beberapa rantai makanan. Di sini kita bisa lihat tumbuhan hijau dimakan oleh rusa. Kemudian rusa dimakan oleh harimau. Selanjutnya harimau akan mati dan diuraikan bangkainya oleh jamur. Dalam rantai makanan tadi, masing-masing makhluk hidup memiliki kedudukan yang berbeda. Ada yang berperan sebagai produsen, yaitu penghasil makanan. Ada yang berkedudukan atau berperan sebagai konsumen satu, yaitu pemakan, penghasil makanan. Lalu ada konsumen tingkat 2 atau pemakan konsumen tingkat 1, dan yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai. Nah, konsumen ini ada yang herbivora, yaitu pemakan tumbuhan, dan ada juga yang karnivora, yaitu pemakan daging. Konsumen pada rantai makanan bisa lebih dari 2. Oh iya, ada pemakan segala namanya omnivora. Contohnya adalah ayam. Ayam dapat memakan tumbuhan seperti padi dan bisa memakan hewan seperti belalang. Kita lihat kembali rantai makanan pada ekosistem padang rumput ini ya. Rumput kedudukannya sebagai produsen karena dia penghasil makanan untuk hewan lainnya. Rusa sebagai konsumen tingkat 1, harimau sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Apakah kalian sudah paham? Sekarang amati jaring-jaring makanan
pada ekosistem padang rumput berikut ini. Bisa kita lihat ada banyak rantai makanan di sini yang saling tumpang tindih. Apakah kalian tahu berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem padang rumput tersebut? Mari kita lihat satu-satu dari rantai makanannya ya. Di sini Miss Rahmi uraikan satu persatu. Kita dapat simpulkan ada 6 rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem padang rumput tersebut. Selanjutnya, Miss Rahmi akan membahas jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Kita amati dulu salah satu rantai makanan pada ekosistem di sawah berikut ini. Padi kedudukannya sebagai produsen, karena dia dapat menghasilkan makanan untuk makhluk hidup lainnya. Kemudian belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, dan elang sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya yang terakhir adalah jamur yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Sekarang amatilah jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah berikut ini. Jaring-jaring makanan tadi terdiri dari beberapa rantai makanan, sehingga energi yang mengalir juga makin kompleks. Nah, kalian tahu tidak berapa jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem sawah tersebut? Sekarang kita lihat satu persatu rantai makanannya. Dapat disimpulkan ada 5 rantai makanan pada jaring-jaring makanan di ekosistem sawah tersebut. Yang terakhir, Miss Rahmi akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan pada ekosistem di laut. Kita amati dulu salah satu rantai makanan pada ekosistem di laut berikut ini ya. Fitoplankton kedudukannya sebagai produsen. Kemudian zooplankton sebagai konsumen 1 atau tingkat 1. Udang sebagai konsumen tingkat 2. Dan ikan besar ini sebagai konsumen tingkat 3. Bisa juga sebagai pengurai, karena ikan besar juga bisa memakan ikan yang sudah mati. Sekarang amati jaring-jaring makanan ekosistem di laut berikut ini. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dari jaring-jaring makanan di ekosistem laut tersebut, apa kalian tahu berapa jumlah rantai makanannya? Terima kasih juga yang udah like video ini dan subscribe Rahmi YouTube channelnya. Hai, assalamualaikum. Apa kabarnya kalian? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini dari pembahasan video tadi, apa yang bisa kita pelajari? Tadi kita mempelajari tentang apa? Rantai makanan, betul. Apa itu rantai makanan? Tadi kalian catat tidak? Catat kan? Apa itu rantai makanan? Siapa yang bisa? Sister Bella? Iya, proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, terus ada berapa saja tadi jenis rantai makanan pada video tadi? Ada ekosistem di mana saja tadi? Tuh, rantai makanan di sawah, terus laut, terus padang gurun. Ya, ada 3 rantai makanan yang dijelaskan di video tadi. Nah, terus di sini saya punya sesuatu untuk kalian. Rumput. Rumput ini perannya sebagai apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Produsen. Kenapa rumput bisa disebut sebagai produsen? Siapa yang tahu jawabannya? Maaf, bila lagi? Karena
masuk semua? Masih belum bisa? Ada yang butuh bantuan? Belum bisa? Oke. Sebentar. Stop. Ya. Kasih saja. Dulu ya. Yang belum sehingga punyanya. Oke, kalau sudah, saya ingin mulai dulu ya, sebentar. Dah ya, ini sudah 17 peserta, kita mulai.
15 menit ya.
pelajaran